Soal 4.4, kita akan membuat neraca lajur. Bagaimana caranya? Anda lihat di halaman 234 ya, soal 4.4, di situ ada neraca saldo. Maka Anda pindahkan neraca saldo itu ke sini ya, ke bagian neraca saldo sebelum disesuaikan ya. Persis sama Anda buat sampai dengan totalnya yaitu 26.80 ya di sini. Nah, selanjutnya kita bikin penyesuaian. Dari mana dasarnya? Dari jurnal penyesuaian yang Anda buat ya. Nah, silakan nanti Anda cocokkan ya, ini ya, yang debit masuk debit, pokoknya yang kredit masuk kredit. Nah, kalau nggak ada akunnya ya, seperti ini ya, biaya bunga, biaya gaji, utang gaji, itu Anda harus bikin ya, bikin di bawah total neraca saldo tadi ya, kan di sini totalnya 26.80. Nah, Anda bikin di sini di bawahnya ya. Nah, lalu masukkan angkanya. Nah, selanjutnya kita totalin ya di situ bahwa untuk penyesuaian debit kredit harus sama. Selanjutnya untuk yang neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah penjumlahan ya dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaiannya ya. Mari kita lihat untuk kas itu di sini nggak ada ya penyesuaiannya, berarti tinggal kita salin 6.200.000, terus piutang usaha juga begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bunga dibayar di muka, tadinya ada di sisi debit, lalu di kredit, berarti di situ masih ada sisa di debit sebesar 25.000. Terus sewa dibayar di muka juga demikian, ada di debit 900.000, di kredit 300.000, berarti sisanya untuk di debit 600.000. Terus perlengkapan kantor, debit 265.000, kredit 105.000, maka sisanya debitnya adalah 160.000. Peralatan kantor 6.600.000, utang wesel tetap ya kita lihat sampai dengan pendapatan sewa ya, itu nggak berubah ya karena juga nggak ada penyesuaiannya di situ. Terus biaya perlengkapan itu kita lihat ada debit 3.900.000, lalu ditambah penyesuaian yang debit juga, berarti di sini harus bertambah ya 4.005.000 di sisi debit. Terus biaya pemeliharaan tetap 39, biaya iklan 395, biaya telepon juga tetap 50.000. Terus yang di sini juga ya tinggal kita salin, kita ambilkan dari penyesuaian ini ya 25.000 masukkan ke sini debit, 310 itu dari sini ya. Terus sampai dengan akumulasi depresiasi 55.000 kita masukkan di kredit. Totalnya 21.045 dan harus seimbang ya antara debit dan kredit. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan neraca. Nah, mari bagaimana ini maksudnya bahwa di neraca saldo setelah disesuaikan ini ya, ini semua Anda pindahkan ke laporan laba rugi dan atau neraca ya. Kalau dia rekeningnya pendapatan dan biaya, maka masukkan laporan laba rugi. Selain dari itu, masukkan ke dalam neraca. Mari kita lihat untuk kas. Kas itu bukan pendapatan dan biaya ya, sehingga masukkan ke dalam neraca di sisi debit ya, karena dia juga debit kan. Terus sampai dengan peralatan kantor juga begitu ya, tetap di debit. Terus utang-utang juga gitu di neraca, di kredit. Lalu selanjutnya ada pendapatan, masukkan laporan laba rugi di sisi debit, kredit ya. Lalu biaya-biaya itu laporan laba rugi di sisi debit ya. Itu akan selalu begitu ya. Biaya-biaya itu semua di debit. Nah, terus kita lihat di sini masih ada utang gaji ya, di sini di tengah-tengah sini utang gaji, utang itu masuk di neraca di sisi kredit. Terus ada akumulasi depresiasi itu masukkan ke dalam neraca di sisi kredit. Maka kita lihat dulu ya untuk laporan laba rugi ya yang kolom hijau ini ya, totalnya berapa? Totalnya di debit 5220 dan kredit 5880 ya. Di kredit itu kan pendapatan, yang debit itu biaya, pendapatan dikurangi biaya, maka di sini hasilnya laba. Labanya berapa? 660. Kenapa laba? Karena gedean pendapatan dibandingkan biaya. Ya. Lalu kita taruh di kredit. Kenapa kita taruh di kredit? Karena fungsinya untuk menyeimbangkan supaya hasilnya nanti bisa sama ya, bisa sama dengan yang 5880. Jadi 5220 kita tambahkan dengan 660 hasilnya 5880 sehingga di sini seimbang. Demikian juga dengan yang di neraca juga begitu ya, sama, dia akan berbeda ya. Lalu kita taruh di bawahnya untuk yang nilainya kecil. Yang nilainya kecil kan 15.165, maka kita tambahkan 660 supaya hasilnya sama dengan yang di sisi debit 15.825. Nah, jadi itu ya, ini harus seimbang ya, makanya di sini kita tambahkan. Nah, penambahnya 660.000 ini nanti kan sebagai laba ya. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa sisi laba rugi yang hijau ini ya, yang kolom hijau dengan yang kolom oranye ya, yang neraca itu harus sama-sama 660. Kalau beda gimana ya? Kalau beda berarti perhitungannya salah. Oke, itu ya untuk soal 4.4.